Turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Quddusul Jabbar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi da'ana ila tariqil abrar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'd. Qala ta'ala innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Jamaah Masjid Al-Mustaqim yang dimuliakan oleh Allah, mari kita awali kajian kitab Sirrul Asrar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan bersama-sama membaca Ummul Quran agar kita tetap sehat walafiat, ilmu manfaat, rezeki lancar barokah, anak cucu soleh dan solihah. Besok apabila kita dipanggil oleh Allah, kita mendapatkan husnul khotimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin sholihah. Al-Fatihah. Masih membahas bagian akhir dari pokok bahasan kembalinya manusia ke watonihil asli, ke negeri asal. Yang dimaksudkan adalah kemampuan hamba Allah sampai pada tingkat yang tertinggi, yakni tingkat ma'rifat dengan penguatan roh al-qudsi, roh yang nempel di dalam hati manusia, sehingga dia akan menjadi seorang hamba Allah yang pada tingkat al-haqiqat, pada tingkat al-haqiqat. Maka kita buka halaman 55. Yahya bin Mu'adz Ar-Razi menyatakan bahwa orang yang sudah sampai pada tahap ma'rifat itu dia adalah wali Allah. Dia menjadi kekasih Allah. Dan sebagai pewujud dari pewangian Allah di muka bumi. Jadi di muka bumi yang bisa menciumnya itu hanyalah mereka yang disebut sebagai siddiqun. Ada siddiqun, ada syuhada,
ada sholihun. Ya. Jadi orang yang tingkatannya sampai tingkat as-siddiqun. Laqab as-siddiq, panggilan as-siddiq dalam sejarah hanyalah dalam sejarah Islam Abu Bakar as-Siddiq. Wong sing nemen beneri. Jadi wong sing nemen beneri. Bukan hanya benar, tapi nemen beneri. Ya berarti dia sudah masuk ke wilayah atau kembalinya hamba Allah ke negeri asal. Jadi maksudnya ke negeri asal ya kembali kepada Allah. Nah kembali itu pada waktu pertama kajian bahasan ini itu bisa kembali yang tak kembali. Tapi yang dimaksud di sini adalah kembali, tapi dia bisa kembali. Yakni dia masih hidup, tapi dia bisa memindahkan dari wilayah kemanusiaan ke wilayah ketuhanan. Ya, jadi dari wilayah kemanusiaan ke wilayah ketuhanan. Jadi itu berarti dia bisa menghidupkan roh Al-Qudsi. Maka kalau dia bisa menghidupkan roh Al-Qudsi, maka dia berarti memproses dirinya sebagaimana firman Allah, wa ayyadnahu biruhil kudus. Ya. Jadi kami bersandar kepada roh Al-Qudsi. Maka kalau roh Al-Qudsi itu sudah dominan pada diri seseorang, maka roh Al-Jawari yang nempel di anggota tubuh yang lain itu akan terpengaruh dengan roh Al-Qudsi. Sehingga dia langkahnya itu cocok dengan roh Al-Qudsi. Dengan suara hatinya. Telinga kalau mendengar mesti suka mendengar yang cocok dengan roh Al-Qudsinya. Kalau dia melihat yang cocok dengan roh Al-Qudsinya. Jadi tidak semua dilihat. Jadi tidak semua, tapi yang cocok dengan roh Al-Qudsi. Nah disinilah berarti dia langkahnya, semua perbuatannya, zahir maupun batin, itu sudah dipengaruhi oleh roh Al-Qudsi. Maka orang yang demikian ini tidak lain adalah sebagai hamba, sebagai wali Allah yang mewangikan dunia dan tidak akan mencium Banyuwangi itu kecuali as-sadiqun. Jadi di bumi ini ada wewangian, bukan wewangian zahir, tapi wewangian batin. Nah disinilah maka kalau kembali kepada hadis Nabi bahwa wali abdal itu ada 40 di dunia ini. Selain wali kutub. Kalau wali kutub itu hanya 5. Di antaranya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi hanyalah 5. Dan kalau meninggal maka diganti oleh wali abdal, wali pengganti. Nah, wali pengganti itu ada 40. Kata Nabi, 22 di Syam dan 18 di Irak. Apabila salah seorang meninggal maka oleh Allah diganti sampai jumlahnya tetap 40. Bila satu wilayah itu ada wali abdal, maka wilayah itu menjadi tenang, menjadi wilayah yang damai. Nah itu dulu zaman Nabi.
Nah sekarang wali abdal itu menyebar ke seluruh dunia. Termasuk di negara kita ada wali abdal. Cuma kita tidak tahu siapa wali abdal itu. Jadi kita nggak tahu itu siapa wali abdal. Yang masih hidup, kalau yang sudah mati kita bisa tahu gampang. Tapi kalau yang masih hidup ini susah. Selama di situ ada wali abdal, maka wilayah itu menjadi wilayah yang damai. Ya, jadi sebagai wilayah yang damai. Ya. Dalam bahasa Jawa itu apa? Kabar kerto tentrem apa? Kertoraharjo apa? Bahasa Jawanya itu jadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jadi menjadi sebuah negara yang damai dan dalam ampunan Allah. Jadi kalau kita ini di wilayah kita ini kok damai di negara kita, itu pasti ada wali abdal. Cuma kita tidak tahu siapa wali abdal itu. Ya. Mungkin kita kebagian satu orang itu sudah bagus. Ya. Makanya kalau para ulama yang mereka sudah masuk ke wilayah siddiqun, wilayah ma'rifat, itu kalau melihat negara kita ini damai, ya, itu karena ada wali abdal. Kalau mereka mencari-cari siapa wali abdal itu, ya. Karena tidak bisa orang itu langsung menunjuk bahwa dia adalah wali abdal. yakni orang yang sudah selalu wa ayyadnahu biruhil qudus. Kami bersandar dengan suara hati saya. Ketika sholat, ya suara hatinya hidup. Ketika bermasyarakat, suara hatinya juga hidup. Itu karena apa? Ruhul Qudsi itu memunculkan suara hati. Maka banyak orang itu kalau bicara tidak dengan suara hati. Tapi ada mereka yang bicara itu muncul dari suara hati. Nah makanya ada pandangan begini. Suara hati itu suara Tuhan, suara Allah. Jadi karena ini suara hati itu adalah suara Tuhan. Wong ibadah sing sambung itu ya yang ada suara hati itu. Yang wusul dengan Allah. Jadi al-wusul kepada Allah, yaitu bisa ketemu. Makanya di dalam dunia tasawuf itu ada istilah wusul, ada istilah hulul. Kalau wusul itu sampai, kalau hulul itu sampai dengan. Lah ulama sufi sunni itu tidak sampai pada tahap hulul. Hulul itu menyatunya Allah dengan hamba. Tapi hanya sampai tingkat wusul. Jadi kalau dia membaca La ilaha illallah ketika wiridan ya, akhir pada sholat, maka kalau dia itu sebelum wiridan lafdzul wiridan kalimat thayyibah, itu dia membaca nawaitu dzikra taqarruban ilallah. Saya niat zikir marek marang Gusti Allah. Maka bila dia sudah selesai baca la ilaha illallah, maka penutupnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ora ana pangeran kejaba jenengan. Ya, maha suci jenengan. Ya. Inni kuntu minadz dzalimin. Saya ini termasuk orang yang zalim.
Wong wis maca la ilaha illallah masih diarani dolim. Ya bisa jadi dia tidak mantap belum medhot. Ketoke maca la ilaha illallah tapi pikirannya nanti itu termasuk minat dolimin. Gitu. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka kita lihat halaman 57. Ya. Nah, seorang yang sudah tingkat ma'rifat, yang dia sampai dikenal oleh masyarakat sebagai wali Allah, maka kewaliannya itu bukan karena dirinya, ya, tapi itu karena kehendak Allah. Jadi kewaliannya itu karena kehendak Allah. Tapi ya itu diawali dengan kemauan keras. Karena kalau dia tidak punya kemauan keras, tidak akan sampai dipilih oleh Allah. Ya. Jadi tidak bisa dipilih oleh Allah. Maka biasanya wali itu ya, didukung dengan berbagai karomah. Tetapi dia sendiri tidak, ya, jadi dia sendiri tidak disandarkan dengan keadaan keramat itu. Makanya ada pernyataan siapa yang istiqomah bakal karomah. Nah, karomahnya apa? Ya bisa istiqomah itu. Jadi bisa istiqomah itu karomah. Cuma kalau kita membahas tentang istiqomah, maka istiqomah itu baru usaha ajun. Belum ajun. Jadi ada istiqomah, ada iqomah, ada qiyam. Jadi kalau sudah mapan, istiqomahnya itu namanya qomah. Qiyam. Ya. Jadi sudah mapan. Dan itu tidak bisa kecuali itu diberi oleh Allah. Tapi syaratnya dia harus istiqomah. Jadi tidak bisa mencapai itu kalau dia sendiri tidak istiqomah. Dia ya pancene duweni karep. Duweni karep sing temenanan. Nah, sekarang kita bahas alinea terakhir. Sebagaimana yang dikatakan pengarang kitab Al-Mirsad. Ya. Jadi dalam kitab Al-Mirsad, ya, di sana dijelaskan bahwa orang-orang yang memiliki karomah, mereka semua terhijab. Ya. Jadi terhijab. Kekaromahannya itu tidak tampak, tapi ada hijab. Ada penutup. Jadi ada penutup. Makanya kewalian seorang yang hidup itu susah karena itu mahjub. Ya. Jadi itu oleh Allah dialing-alingi, tidak ketok. Wali sendiri memiliki 1000 makom. Makom yang pertama adalah karomah. Orang yang telah melewati makom karomah, ya, maka ia akan mendapat makom-makom yang ya selanjutnya. Jadi karomah itu dulu bagian pertama, nanti akan bisa mencapai yang lain. Cuma ini sesuatu yang tidak mudah karena tetap masyarakat itu seperti gambaran ini. Jadi orang awam itu paling besar. Nah, orang yang sudah dapat karomah itu yang paling tinggi. Jadi dapat karomah itu paling tinggi, dan karomah yang pertama adalah istiqomah. Kalau sudah istiqomah, dia ini sebenarnya sudah karomah. Nah, nanti dia akan masuk ke wilayah puncak. Nah, ke wilayah puncak pada tahun
2000-an. Itu ada seorang mursyid Thariqah dari Siprus. Ya, satu wilayah Siprus itu ada menjadi dua. Ada Siprus Yunani, ada Siprus Turki. Yang itu diklaim karena mayoritas penduduknya di situ orang Turki. Nah, itu negara yang tidak diakui kecuali oleh Turki. Itu Siprus Turki. Di situ ada seorang mursyid yang pindah ke Amerika. Nah, di sana dia sebagai mursyid. Ya, mursyid itu kalau dalam Al-Quran disebutkan wali yang mursyid. Seorang wali yang dia itu bisa membimbing. Jadi kalau dakwahnya itu bukan dakwah dalam pengertian kekerasan, tapi dakwah kedamaian. Sehingga sekarang ini buahnya perkembangan penduduk di Amerika yang Islam itu sangat cepat sekali. Bahkan ada calon wali kota New York, itu juga orang Islam. Yang itu diancam oleh Donald Trump akan dikembalikan ke negeri asalnya. Donald Trump ini lupa, dia sendiri juga bukan orang Amerika. Donald Trump orang Amerika, maksudnya orang Amerika enggak ada. Itu orang asli Amerika ya, orang Indian. Semua itu pendatang. Jadi semuanya pendatang. Makanya pola Amerika itu akan diterapkan oleh Israel bahwa Palestina itu ada wilayah Israel. Jadi Palestina dan Israel jadi satu itu adalah wilayah Israel. Jadi yang menjadi wilayah Israel. Ya nanti lama-kelamaan penduduk asli dibuang. Itu seperti di Amerika, penduduk aslinya sudah tidak dapat apa-apa. Ya sebenarnya Amerika itu ya penjajah. Yang hebat itu kan di Indonesia. Dijajah 350 tahun, tapi Belanda tidak bisa memusnahkan orang Indonesia. Jadi tidak bisa memusnahkan. Memindah agama saja dari Islam ke agama Belanda itu tidak bisa. Ya. Jadi pada waktu itu memang pertama merdeka kelihatan. Tapi setelah berkembang itu penduduk yang menjadi pilot proyeknya Belanda dalam rangka kristenisasi itu sudah mulai berubah. Jadi kalau dulu bisa satu desa 100%, sekarang itu bisa tinggal 50%. Sama dengan Ambon, ya. Jadi Ambon itu dulu kan 75% orang Nasrani. Sekarang itu orang Nasrani tinggal 45%. Maka orang Islamnya 55%. Ya. Itu kan proyek-proyek Belanda. Nah, disinilah maka kekuatan Islam. Ini sangat kuat di negara kita. Nah, kuatnya itu tidak lain adalah penguatan Islam dan tradisi menjadi satu. Dulu Filipina itu kan rajanya yang di Manila. Ibu kota itu kan ibu kotanya Amanila. Dan tinggal Manila. Itu kan orang-orang Minangkabau yang di sana. Kemudian Spanyol datang semua dihabiskan. Makanya Presiden siapa ya? Filipina, Estrada, siapa yang sebelum sekarang. Itu kan saya ini orang Islam. Karena mbah-mbah saya itu semua orang Islam. Nah, pengakuan itu kan sekarang sudah mulai secara itu dibuka sehingga orang-orang Filipina itu mulai berduyun-duyun masuk kembali ke negeri ke agama yang banyak. Tapi di situ memang diperlukan adanya seorang wali. Seperti di Amerika itu. Jadi ada wali yang mursyida. Itu bukan orang Amerika, tapi orang Siprus. Nah ini yang menjadikan perubahan. Jadi menjadikan perubahan. Kalau di negeri kita ini ya
tidak bisa Belanda merubah karena di sini banyak wali, banyak wali yang itu ya akhirnya ya disebut Wali Songo itu penguat. Nah sekarang apa tidak ada lagi? Ada, tapi tidak kelihatan. Ya. Jadi disitulah seorang wali itu dia didasari dengan penguatan Roh Al-Qudsi. Jadi ada orang ngomong itu dengan ilmunya, dengan logikanya. Tapi ada orang ngomong dengan hatinya. Tapi ada orang ngomong itu dengan nafsunya. Nah, itu kalau kita mengikuti perdebatan itu bisa nampak mana yang dengan logikanya, itu dengan akal pikiran. Ya. Kemudian kalau dengan hati itu enak dirasa. Tapi kalau dengan nafsu akhirnya menjadi buzzer itu. Ya. Jadi buzzer itulah itu yang kita bisa menilai ini adalah orang bicara dengan nafsu. Ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka di dalam proses seseorang itu mencapai tingkat tertinggi dalam rohani, ya. Jadi tingkat tertinggi dalam rohani, maka di situ diperlukan ketekunan, dan tingkat tertinggi dalam rohani adalah kewalian. Dia masuk pada wilayah yang namanya makom, ya, makom al-ma'rifah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, maka dengan begitu kekuatan kita. Makanya di Indonesia ini banyak pengajian tasawuf. Itu satu hal yang luar biasa. Ya. Jadi pengajian tasawuf itu ya orang-orang itu diajak untuk mencapai makom yang tertinggi. Dia sampai atau tidak itu persoalan lain. Tapi yang penting kita diperkenalkan bagaimana menjadi wali Allah. Dan apabila sudah ada wali Allah, maka wilayah itu akan menjadi damai. Baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Sehingga mengapa di Palestina jadi kacau? Itu karena tidak ada walinya. Jadi di Palestina itu tidak ada walinya. Walinya kira-kira turun diganti karo Gusti Allah. Itu memang beda. Makanya kalau orang-orang Barat melihat orang Indonesia, orang Nusantara ini, itu dia melihatnya sungguh sebuah negara yang majemuk seperti ini. Tapi hidupnya itu damai. Padahal kalau negara itu ada dua kelompok saja, mesti gegeran. Oh, kalau di sini enggak, ya kelompoknya sapirang-pirang, tapi damai. Mengapa? Nah itulah di situ ada wali Allah. Ya mungkin itu wali Allah ada di Masjid Al-Mustaqim. Ya mungkin. Ya. Kalau wali kota ada, wali murid semua. Ya. Tapi wali Allah, nah itu tidak semuanya. Ya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah kajian kita terakhir tentang kembalinya manusia ke dunia, ke watonil asli. Ya. Nah, pekan depan kita akan bahas pasal yang kedua tentang turunnya manusia ke alam yang paling bawah. Jadi turunnya manusia ke alam yang paling bawah. Jadi manusia itu bisa berada pada posisi asfala safilin, tapi bisa dalam posisi yang lebih tinggi. Oke. Mungkin ada pertanyaan. Monggo. Salam. Coba ya agak keras. Seorang wali adalah mempelai Allah, dan yang boleh melihatnya itu yang makro. Nah,
Ya, Caranya untuk mengetahui wali dan mengambil ilmunya. kita mau mengambil ilmunya wali. Jadi kalau kita membaca kitab ini adalah ilmu. Ya. Jadi ilmu untuk mencapai tingkat kewalian. Ya, jadi nanti masih tinggal 2/3 ini. Ya. Itu jadi kita ini oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu diberi tuntunan bagaimana seorang bisa menjadi wali. Nah, itu kitabnya Sirrul Asrar. Dia bisa membaca di balik yang nampak dan bisa di balik yang nampak. Jadi sirrun asrar, di baliknya yang nampak dan di baliknya lagi. Ya. Nah, itu kalau kita kembali pada ilmu kalam, ya manusia itu asalnya dari Allah. Maka dia harus bisa membaca bahwa sesuatu itu semua dari Allah. Semua dari Allah. Nah, makanya kalau sudah punya keyakinan seperti itu, itulah yang tidak akan bisa goyang. Maka sebenarnya wali itu bisa jadi dia adalah orang yang memberikan kesemerbakan di lingkungannya itu. Jadi rasanya hidup ini damai. Melihat orang tertentu itu merasa tenang. Gitu ya. Maka dia bisa itu mencapai itu. Nah, makanya kalau pada waktu pertemuan yang terakhir itu saya sampaikan kunci nomor 1 harus membersihkan hatinya. Jadi hatinya itu dibersihin. Itu untuk bisa mencapai tingkat kewalian. Kalau dia menjadi orang yang sabar, dituntut menjadi sabar bukan hanya sabar, tapi sabur. Kalau dia syukur ya bisa tingkat as-syakur, bukan as-syakir. Jadi harus melebihi. Ya. Jadi wali itu punya perilaku yang melebihi perilaku orang yang tingkat awam, bahkan tingkat khawas. Jadi wali itu berada di tingkat yang tertinggi. Itu sebenarnya pengkajian ini menarik. Makanya kalau dulu ya, kewalian itu kan amaliyahnya ya amaliyah seperti dulu Sunan Kalijogo. Ya. Tapi kalau sekarang ya, bagaimana dia itu bisa menjadi presiden, tapi presiden itu gak harus duit. Jadi menteri anggota DPR gak harus duit. Nah, kalau sekarang kan belum bisa itu. Jadi ya KB karep duit. Jadi KB karep duit. Nah, walaupun biayanya besar untuk mencapai itu, tapi dia tidak berusaha untuk mengembalikan. Ya, karena dia punya tugas untuk bagaimana rakyat ini bisa dibangun. Nah, di Indonesia ini belum muncul itu. Ya, belum muncul. Nah, disinilah nanti kalau ada pemimpin yang dapati arep duit, nah ini yang luar biasa. Makanya kalau di Amerika Latin ada presiden diberi fasilitas yang mewah gak mau. Rumah ya tetap di desa, yang gawa mobil kuno, ya. Pensiun juga tidak mau, berikan aja pada rakyat. Siapa itu presidennya itu? Ya. Itu presiden Venezuela apa? Ya dia kembali ke desa. Jadi tidak bingung mulai mari ngono ya apa oleh-oleh nyambut gawe. Makanya saya kemarin itu datang ke teman lulusan SDM. Dia itu kolonel. Dan dia itu kerjanya bagian keuangan. Orangnya itu ya rumahnya itu sederhana. Ya usume pejabat itu leren omahe gede lagi leren omahe di kampung. Nyelempit pisan. Karep gue tak jam metu ayo metu.
gak gelem meneng di rumah itu. Nah ini apa yang begini, ini yang akan menjadi wali Allah. Nah, itu kita masih bertanya-tanya. Makanya kalau sementara saya melihat orang yang dia itu berkecimpung di dalam dunia kemaksiatan, tapi dia bisa merubah kemaksiatan itu, itulah wali Allah. Menjadi ketidakmaksiatan. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.